Halo, balik lagi di Multi Only di mana kita bahas mainan suka-suka. Nah, kali ini kita akan review HG Jesta Canon dari Daban. Ini dia si Jesta Canon. Jadi dia itu adalah salah satu mobil suite dari serinya si Gundam Unicorn. Dan merupakan salah satu mobil suite dari pesawatnya Londo Belt, pimpinannya si Bright Noah. Nah, jadi dia itu hanya muncul beberapa kali saja di seri Gundam Unicorn. Jesta Canon ini merupakan upgradean dari mobil suite Jesta, di mana dia diberi armor lebih di bagian shoulder padnya, tangannya, kemudian kakinya, dan backpacknya itu dikasih Canonnya, makanya dikasih nama si Jesta Canon. Ini dia box artnya untuk si Jesta Canon yang menurut gua ini cukup keren sih. Dan di sini ada tulisan si RGM96X Jesta Canon dan IFSF Special Operation Mobile Suite. Dan ini adalah si Jesta Canonnya nih yang cukup keren banget. Dan di sini tulisan Dabannya dan di sini tulisan Cina yang gua nggak ngerti itu apa. Dan ternyata di sini ada si base jabber ya. Nih di sini ada base jabber, di sini juga dengan membawa si Jesta biasa. Nah, ini di sampingnya kayak gini nih. Di sampingnya ini ada cuman tampak depannya kayak gini, tampak belakangnya kayak gini, dan ini adalah spesifikasinya, dan ini cerita-ceritanya dari si Jesta Canon, dan ini spesifikasinya yang sebelah sini nih. Yang dia itu tingginya 19 meter dan bla 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 lah. Nah, kemudian gambar sampingnya seperti ini, dan ini adalah action pose-nya nih. Nih kayak gini, nih cukup keren sih kalau menurut gua nih. Dan ini jenis-jenis si Jestanya. Nah, ini nanti kita dapat stiker kayak gini. Dan ini sampingnya kayak gini doang. Udah itu aja sih box artnya, nggak ada apa-apa lagi. Ini dia runnernya. Untuk runner A-nya seperti ini. Kayaknya ada yang copot sih di situ ya. Kemudian ini runner B-nya, ini buat bagian Jestanya. Kemudian ini juga sama untuk kakinya nih. Kemudian ini runner C-nya untuk si senjatanya dan inner frame-nya nih kayaknya. Tapi ini masih sama seperti yang tadi. Kemudian ini runner D-nya nih seperti ini. Runner E-nya. Runner F. Ini beam sabernya kita juga dapat. Kemudian ini PC-nya seperti ini. Next adalah stikernya, kita dapat dua, stiker biasa dan stiker. Yuk kita ke proses rakitnya, yang dimana manual booknya itu kan jiplak banget dari si Bandai. Jadi secara overall manual booknya itu gampang banget untuk diikutin dan nggak ada yang salah sama sekali. Nah, secara kualitas plastiknya ini udah lumayan banget ya. Jadi dibandingkan dengan Hongli udah jauh banget kualitasnya. Tetapi sayangnya di proses perakitannya atau di snap-fitnya itu masih susah untuk digabungin antara satu dan yang lainnya. Jadi masih keras gitu. Jadi siap-siap aja ini senam jari di sini. Yuk kita lihat detailingnya seperti apa nih. Kita lihat dari kepalanya. Ini keren banget sih si clear partnya itu, ajib banget. Stikernya juga gampang untuk di ini ya. Cuma di sini sayang nih lubaknya kelihatan banget sih karena dia warnanya mungkin gelap ya. Kemudian kita lihat bodinya. Di bagian hitamnya ini dia stiker nih di sini. Cuma di bagian hitam-hitam sini bukan stiker ya, itu part biasanya. Nah, cuma kelihatan banget di sini ada sim line-nya nih di bagian sini nih, di bagian pinggiran badannya. Itu ada sim line, kemudian nah ini stiker-stiker ya. Kita udah dapat full di sini bagian hitamnya itu stiker. Jadi mungkin secara detail dia bagus ya detailnya, cuma ya ini lumbaknya kelihatan. Dan sim line-nya ini bagian tangannya juga kelihatan kayak gini nih. Sim line-nya sih kelihatan banget sih, sim line dan lumbaknya. Sayang banget sih. Karena kalau secara detail ini bagus banget, mantep banget. Warnanya juga gua suka lah. Ini army banget sih warnanya. Tuh di sini kelihatan banget nih si numaknya. Nih, jadi ini PR banget nih kalau misalkan kalian pengen menghilangkan numaknya ya. Jadi banyak banget numak yang harus kalian hilangkan di sini. Cuman detailingnya ajib sih. Warnanya gue suka, detailingnya mantep banget dan dikasih stiker jadi nambah detail. Cuma numaknya itu yang kelihatan. Kelihatan banget numaknya, sayang banget.
padahal detailnya keren. Tambah stiker kayak gini tambah keren lagi. Dan secara desain gue suka banget nih desainnya. Nih liatin aja nih, army banget. Kemudian proporsional badannya juga bagus banget, kakinya keren, badannya keren, terus kanannya juga itu nambah kebadasan. Dan di sini lihat nih, senjatanya gede banget. Dan gue suka nih di sini nih, keren banget lah. Cannonnya, jadi satu cannon, satu Gatling gun kayak gitu ya. Jadi di backpacknya ditambahin. Jadi ini merupakan kan upgradean dari si Jesta ya. Jadi ditambahin cannon dan Gatling gun di backpacknya kayak gitu. Kemudian ditambahin armornya di bagian shoulder pad, backpacknya, tangan yang sebelahnya itu kan tangannya gede banget, itu upgradean dari si Jesta-nya. Dan bagian kakinya yang bawah kan itu kayak ada si grenade-nya, itu juga dia upgradean dari si Jesta. Kalau Jesta kan nggak dapat kayak gitu tuh. Dan kalau misalkan si Jesta Cannon, dia nanti pistolnya dapat 2 ya. Si rifle-nya ada rifle yang gede kayak gini nih, gue suka banget yang kayak ini nih, gede banget. Dan itu nambah badas ya, nambah keren. Kemudian kita juga dapat beam sabernya kayak gini. Nanti di race kiri kanannya itu kita juga dapat ekstranya juga. Kita dapat buat ekstra yang si Jesta-nya dan dapat ekstra yang buat si beam sabernya kayak gitu. Nih overall sih gua suka banget si Jesta Cannon ini. Mantep. Yuk kita lihat tingginya tuh berapa. Ternyata tingginya itu sekitaran 13 cm, mungkin 13,5 cm ya, sampai si antenanya itu. Jadi agak tinggi juga nih untuk ukuran HG. Jadi kalau misalkan kita bandingkan dengan si RX78 Gundam, sudah pasti si Jesta Cannon itu lebih gede dan dia lebih berotot, lebih berisi gitu ya. Lebih gagah dibandingkan dengan si RX78 kayak gitu. Nah kalau kita bandingkan dengan yang lainnya, nah ini dia Skzrum Galus, atau yang dia lawannya di si Gundam Unicorn. Ini sepantaran ya, segedean dia, sama sih bentuknya. Jadi kalau dari seri-seri Unicorn itu memang Gundamnya itu atau mobile suite-nya itu gede-gede banget. Dan termasuk si Gundam Unicorn itu adalah salah satu Gundam yang ukurannya paling gede ya. Nah, kelihatan nih kalau si Gundam Unicorn itu kan 15 cm, ini 13 cm ya. Memang lebih tinggian si Gundam Unicorn dibandingkan dengan si Jesta Cannon. Yuk kita cek joinnya. Dan ternyata gue dapet dengan join yang seret banget. Ini oke banget. Dan kalau misalkan berdiriin bisa langsung berdiri tanpa bantuan stand base sama sekali. Nah, artikulasinya kepala ke atas ke bawahnya seperti ini. Kemudian kita nggak bisa putar 360 derajat karena backpacknya kehalang situ. Kemudian patah kiri patah kanan juga bisa. Nih kayak gini. Tangan diputar 360 derajat. Shoulder padnya bisa digerakin sedikit aja. Nah kayak gini. Rengkangannya segini. Bisa diputar. Tekukannya 90 derajat lebih ya. Dan ini tangannya seperti biasa bisa diputar kayak gini. Nah kemudian kita langsung ke pinggangnya. Pinggangnya nih bisa digerakin, muter sedikit ya, tapi nggak bisa full 360 derajat. Dan ini karena dia ball joint bisa digerakin kiri kanan, depan belakang juga bisa. Tapi nggak terlalu jauh ya. Race-nya ke depan bisa, di sampingnya juga bisa, ke depannya juga bisa kayak gini nih. Nah, cuman yang bagian belakang nggak bisa digerakin sama sekali. Kemudian bagian kakinya, ini ke depannya jauh kayak gini. Ke samping bisa split dia, bagus banget sih. Kemudian bisa diputar. Tekukannya ini agak kurang sih di sini. Dia cuman bisa 90 derajat. Kemudian bagian kaki paling ke bawah sini sedikit.
pinggir-pinggirannya sedikit kayak gitu doang. Kemudian yang kita bisa gerakin ini backpacknya nih, bisa ke atas ke bawah nih. Nah, cuman bisa ke atas ke bawah kayak gini doang ya. Jadi ini artikulasinya udah lumayan bagus. Ini aksesoris pertama kita dapat tangan yang mengepal kayak gini nih. Ada sepasang kayak gini, kemudian kita juga dapat tangan untuk megang senjatanya, megang beam saber nanti. Sepasang kiri dan kanan, kemudian kita dapat satu doang ya, sebelah tangan untuk megang rifle. Kemudian ini kita dapat rifle yang gede kayak gini. Ini detailnya ajib sih, cuman sayang lumbaknya aja. Dan di sini katanya sih bisa dibuka, cuman agak susah, cuman bisa dibuka sedikit doang kayak gini nih. Tapi nggak usah dipaksa lah ya. Nah, cuman sedikit doang kayak gini bisa dibukanya. Cuma aja sih ini detailingnya keren. Nah, kita juga dapat rifle yang biasanya. Jadi kalau si Jesta ini biasanya pegangnya rifle yang ini nih, pistol yang ini. Oke, kita juga dapat yang namanya race sampingnya nih. Jadi ini nih yang beam saber ya, kita bisa ganti dengan ini nih, yang grenade-nya ini. Kemudian kita juga dapat efek beam saber 2 kayak gini nih. Nah, cuman beam sabernya kita cuman dapat 1 di sini doang nih. Sayang cuma dapat 1, tapi efeknya dapat 2. Satu lagi buat apa? Mungkin kalau kalian punya si unicorn bisa dipakai buat unicornnya. Nah, ini tinggal masukin kayak gini. Ya udah, simple doang kayak gini sih beam sabernya. Kemudian kita juga dapat, nah ini dia nih. Ini buat tutupan ini nih. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau pakai si cannonnya, nah itu ada bolongan di situ. Nah, ditutup pakai ini. Nah, kayak gini nih. Nah, biasanya ini mode Jesta-nya kayak gini nih. Jadi cuma ditutup kayak gini. Nah, selain ini juga kita juga dapat shield Jesta-nya. Nah, shield Jesta-nya yang kayak gini. Ini mode manjang ya, mode kebuka kayak gitu. Ini tinggal dicopot dulu, ininya tinggal dipasang di sini. Nah, ini dia. Cuman agak mentok di shoulder padnya. Karena shoulder padnya kan dia udah ada armornya ya, jadi agak gede. Mungkin kalau Jesta sih nggak mentok. Nah, kayak gini nih. Keren juga nih. Nah, ini yang tadi yang mode kebuka, ini mode ketutupnya nih. Jadi kalau misalkan kalian mau storage di belakang ya, ini tinggal dicopot. Yang tadi dicopot, ini tinggal dipasang kayak gini. Jadi kalau mode storage-nya cuma di belakang doang kayak gitu, tinggal kita ganti aja nih. Ini diganti sama ini. Tempelin lagi. Nah, udah kayak gini doang nih. Jadi kalau misalkan mau disimpan di belakang kayak gini. Kemudian kita juga dapat ini mode Jesta yang biasa ya, yang hitam kayak gini. Cuman kita dapat sebelah doang nih. Ini juga dapat tangannya. Nanti kalau misalkan ini nih, nah bagian yang abu-abu ini nih bisa diganti sama ini nih. Kemudian kita juga dapat ini race-nya, mode Jesta. Ini juga dapat shoulder pad-nya yang mode Jesta cuman setengah. Ini juga dapat nih mode Jesta nih, kakinya cuman setengah juga. Jadi bisa diganti semua. Nah, itu dia review kita kali ini untuk si HG Jesta Cannon dari Daban. Dan inilah kesimpulannya. Kalau menurut gua ini dia itu punya plus dan minusnya. Jadi kita bahas dari minusnya dulu. Itu di snap fitnya yang masih keras. Jadi kalian udah harus siap-siap nih, harus senam jari pas saat perakitannya. Dan yang paling parah itu adalah di simline dan nubraknya. Nubraknya itu ajib banget, parah banget. Mungkin karena warnanya itu gelap semua, jadi kelihatan banget di mana-mana.
Dan kalau misalkan kalian harus ngebersihin, ya ini sih PR banget untuk ngebersihin. Dan SIM lainnya itu dia di beberapa bagian kelihatan lah, di bagian tangan, di bagian pinggang dan sebagainya. Kualitas plastiknya juga udah lumayan sih kalau misalkan menurut gua ya. Dan yang paling bagus itu adalah pertama, desainnya gua suka banget. Jadi dia upgradean dari si J-Stack Cannon, ditambah beberapa upgradean armor di shoulder padnya, di backpacknya dan lain-lain yang bikin dia itu gagah banget. Kemudian aksesorisnya juga banyak banget yang bikin gua ini playability-nya sangat menyenangkan sih kalau misalkan menurut gua. Jadi gua rekomendasiin atau enggak, ini 50-50 sih kalau misalkan menurut gua. Terserah kalian, kalau mau beli silahkan, kalau enggak juga silahkan. Karena kalau misalkan si bandanya ini agak mahal sih kalau misalkan menurut gua. Itu dia review kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.